Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Desember 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah Adventus keempat saat ini, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyampaikan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 Desember 2025 jam 9 pagi sebesar Rp5.591.500. Syukur sebesar Rp1.326.000, persepuluhan sebesar Rp1.791.000, dan sarana fisik sebesar Rp823.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 Desember 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.427.500. Syukur sebesar Rp943.000, persepuluhan sebesar Rp2.310.000, dan sarana fisik sebesar Rp701.000. 3. Ibadah persiapan Natal di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu 24 Desember 2025 jam 4 sore dan jam 7 malam. 4. Ibadah Natal pertama di Gereja Maranatha Kamis 25 Desember 2025 dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 5. Ibadah Natal kedua di Gereja Maranatha Jumat 26 Desember 2025 dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 6. Ibadah Minggu 28 Desember 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2025 sekaligus peralihan untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 4 Januari 2026 mendatang. 7. Ibadah akhir tahun 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam 4 sore dan jam 7 malam. 8. Ibadah Tahun Baru Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 9. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi dan pada jam 6 sore ibadah minggu pertama. 10. Ibadah Minggu Adventus keempat saat ini dilayani oleh Pendeta JCHR Rulesin. 11. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Sion. 12. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. 13. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini One Man Plus dan Ibu Nanda Nanlohi. 14. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian GPM nomor 37 bait pertama dan kedua. 15. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 159. Jemaat, setelah ibadah akan lakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Jemaat Pekerja Klasis GPM Kota Ambon.
Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Adventus keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 21 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua. Pendeta A. Titi Hai, Lewa KBC MSI, Sekretaris. Saudara-saudara jemaat, Shalom. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah orang yang menantikan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Putra Natal. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita di Minggu Adventus yang keempat ini. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Hari yang kita nantikan semakin dekat. Hari di mana kita akan merayakan Dia yang telah datang menebus kita, sambil tetap menantikan Dia yang akan datang kembali. Maka penuhilah hati kita dengan damai dan sukacita, dengan puji-pujian menyambut kedatangan Sang Raja Damai.
Saudara-saudara jemaat, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, masa penantian selalu butuh kesabaran. Kita adalah para penanti yang menantikan hari lahirnya Sang Juru Selamat, serta kegenapan janjinya untuk datang kembali. Namun di sepanjang penantian ini, tak kurang tantangan hidup yang harus dijalani. Kita pun terseret dalam gelimang dosa yang sering kita lakukan. Kesabaran teruji, kelalaian, bahkan rasa damai pun sering menjauh dari hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita tunduk dan mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, penantian ini tak harus disertai keluhan. Kesabaran adalah kuncinya. Jika rasa damai menjadi hilang oleh karena hidup terasa berat, maka mendekatlah kepada Tuhan, sambil tetap mengingat saat-saat di mana Tuhan menolong kita. Di masa-masa jalan keluar terasa sulit ditempuh. Dengarlah berita anugerah pengampunan dosa, saudara-saudaraku. Sesungguhnya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bertobatlah dan berubahlah, karena kasih Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya pada karyanya. Puji
kita dengar petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah sesuai firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebelum pelayanan firman, kita mau dengar One Man Plus. One Man Plus ini vokal group atau solo? Oh ya, silakan. Ya Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Ya, di pagi hari ini kami dari One Man Band akan menyanyikan satu buah lagu pujian, dan kiranya lagu ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan selamat memasuki Minggu Adventus keempat. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat kekasih Kristus, di pagi ini dalam Minggu Adventus yang keempat, kita akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Pembacaan kita terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab edisi terbaru 2, yaitu Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dengan memuji Tuhan lewat nyanyian GPM nomor 65, Bapa siapkanlah hatiku. Sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 dengan judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia, Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dan para pemirsa yang ada di rumah, Shalom. Saudara sekalian, tema yang akan menuntun kita memahami Advent yang keempat ini adalah menanti Tuhan dalam kedamaian. Saya bertanya kepada kita semua, adakah damai sekarang ini? Kalau kita mengikuti berita media, kita merasakan bahwa ternyata negeri ini tidak baik-baik saja. Ternyata keresahan, kecemasan, kegelisahan di mana-mana. Peristiwa di Sumatera, peristiwa di Aceh, dan banyak realitas perang di Timur Tengah yang belum pernah selesai. Dan saya tidak tahu kapan bisa selesai. Semua mau menggambarkan kepada kita, damai itu semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh. Dan sekarang kita hendak menyambut kedatangan Kristus di dalam damai. Damai macam apa yang kita butuhkan? Damai macam apa yang hendak kita perjuangkan? Damai macam apa yang hendak kita pahami bersama-sama? Bukan cuma secara global kita menyaksikan atau secara nasional kita menyaksikan bencana demi bencana, musibah demi musibah. Karena apa? Keserakahan manusia. Ada yang mengatakan bencana yang terjadi di Sumatera akibat keserakahan manusia, eksploitasi alam yang semena-mena, mengakibatkan rapuhnya moralitas dan etika bangsa ini. Dan mengorbankan manusia, mengorbankan damai. Jemaat, kita ingin menghayati Adventus keempat dalam tema, mungkinkah damai itu kita miliki? Saudara jemaat, apa artinya Advent? Advent artinya kedatangan. 4 minggu Advent artinya kita sedang minggu-minggu di mana kita menantikan Sang Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dan setelah Advent yang keempat, kita memasuki Natal Kristus. Natal artinya kelahiran.
Saudara-saudara, kalau merayakan Natal semua kita tahu. Semua kita menjalaninya sekarang. Ada pohon terang. Nanti setelah Desember pohon ini akan dibuka lagi dan dimasukkan di dalam kardus. Ada malam kudus, ada lilin, ada Hai Mari Berhimpun. Ada Bruder Sageru juga, saudara. Ya. Tetapi merayakan Advent, bagaimana suasana batin kita? Bagaimana sikap hati kita merayakan Advent? Sebab merayakan Advent sangat berbeda dengan merayakan Natal. Kita akan memasuki Advent yang keempat sebagai persiapan kita yang terakhir untuk menjemput datangnya Mesias di dalam damai, saudara. Saudara-saudara, suasana batin atau sikap hati yang macam apa yang hendak kita miliki, yang hendak ada dalam hidup kita? Sebab kalau selama 4 minggu kita tidak memiliki suasana batin itu, sikap hati kita yang benar, betapapun kusuknya Natal, tidak pernah kita memaknai arti dan maknanya bagi kita. 4 minggu bukan waktu yang sedikit. Kita diminta untuk membenahi seluruh hidup kita, untuk menjemput kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Saudara, orang hanya dapat memahami dan menghayati makna Advent jika ia menyadari sungguh-sungguh nasib buruknya dan nasib buruk yang membelitnya dan kesuraman masa depannya. Suram, nasib buruk yang membelitnya. Orang sungguh-sungguh menyadari selama 4 minggu, menyadari betapa nasib buruk yang membelitnya dan kesuraman masa depan yang ia alami. Dan yang penting adalah nasib buruk dan kesuraman masa depan itu akibat ulahnya sendiri. Dari poinnya di situ. Ada orang yang mengatakan kalau dia mengalami nasib buruk, kalau dia mengalami kesuraman masa depan, dia kemudian akan mempersalahkan banyak orang. Orang ini salah, orang ini yang membuat saya begini, Tuhan yang membuat saya begini. Tidak. Advent, kita sadari bahwa nasib buruk masa depan yang suram itu terjadi oleh karena ulah kita sendiri. Oleh karena dosa kita sendiri. Dan oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena itu minggu-minggu Advent bukan cuma kepedulian dan kesakitan, tetapi juga apa? Penyesalan. 4 minggu ini adalah minggu di mana kita kita bermeditasi dan berkontemplasi. Meditasi itu sesuatu yang menyangkut hati kita. Dan kontemplasi itu sesuatu yang menyangkut mind kita. Kita menyatukan di dalam diri kita meditasi hati dan pikiran kita. Mengakui akan kelemahan dan dosa kita. Dan menyesali semua yang telah kita lakukan. Merayakan Advent berarti mengakui, meratapi seluruh kelemahan kita. Menyadari dan mengalami betapa ngerinya kalau hukuman Allah terhadap kita. Oleh karena itu merayakan Advent, terutama Advent yang terakhir, bukan saja mengeluh, meratap, tetapi juga berharap. Oleh karena itu Adventus menurut saya tidak hanya kedatangan, tetapi berharap kepada datangnya Tuhan yang memberi kepada kita hidup yang baru. Itu Advent.
Ya, jadi 4 minggu kita menjalaninya. Kenapa saya ingin mau menjelaskan itu agak panjang, sebab saya merasa kita akan merayakan Natal tinggal 3 atau 4 hari. Dan sekarang sudah kita merayakannya. Pertanyaan kita selalu adalah, apa sih pesona Natal itu? Yang membuat kita begitu merayakan Natal, begitu hebat, begitu wah. Tetapi kita mengabaikan sisi yang lain dari seluruh pembenahan hidup kita. Seluruh pembenahan, penyesalan, dan pengharapan kita tentang hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Ada orang yang merayakan Natal, tetapi dia tidak mempedulikan tentang kenyataan di pinggir rumah dia. Begitu banyak. Saya kemarin didatangi oleh 2 anak, belum Natal, dan mereka mendatangi di rumah saya dan saya memberi mereka minum, sederhana saja. Tetapi mereka tidak minum. Mereka bilang, Bapak Pendeta, ketom bawa pulang akang juga. Coca-Cola 2 kaleng, dan saya tanya, kenapa kalian bawa pulang? Nanti Bapak Pendeta kasih. Dia bilang begini kepada saya, Bapak, ketumpung Adi 2 ada di rumah. Dongseng bisa datang karena dongseng punya baju. Itu realitas. Sisi lain dari perayaan Natal yang serba wah. Sisi lain dari penghayatan Natal yang tidak utuh. Sisi lain dari kenyataan Natal yang kita mengerti sebagai sisi yang terang, tetapi kita tidak melihat sisi yang gelap. Sisi yang gelap hanya bisa kita lihat ketika kita menghayati pentingnya makna Advent dengan benar. Saudara-saudara, jadi ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, ketergantungan kepada Allah untuk menyambut Sang Putra Natal yang akan datang 3 hari lagi. Saudara, seorang tokoh gereja, Agustinus, kita pernah dengar nama itu. Dia punya resep tentang Advent. Dia bilang begini, orang-orang Kristen yang merayakan Advent sama seperti seorang yang tenggelam. Dia tidak tahu berenang. Seorang yang tenggelam dan kemudian dia meronta-ronta, mengangkat tangan supaya dia bisa menghirup udara. Supaya dia selamat. Menghirup udara. Sama dengan mencari Tuhan. Tanpa udara kita mati. Tanpa udara kita habis. Dan orang-orang Kristen, karena kata Agustinus, kita merayakan Advent sama seperti kita menghirup udara. Advent adalah hidup kekristenan kita. Sebab kita bisa membayangkan bagaimana kita hidup tanpa udara. Mati. Dan oleh karena itu, kata Agustinus, dia mengatakan, sebab itu saudara-saudara, kita selalu menjadi orang-orang yang terus menghirup udara. 4 minggu Adventus adalah kesempatan untuk kita menghirup udara, mencari Tuhan, mencari terus, sama seperti orang yang tenggelam, yang terus mencari udara untuk hidup. Saya kira kalau ini masalahnya, sangat jelas. Advent punya makna yang sangat serius dalam hidup kita. Dan saudara jemaat, kita ingin merayakan Advent yang terakhir ini dengan menantikan Kristus dalam damai. Tadi saya bertanya kepada kita semua, adakah damai di antara kita? Kita bisa bertanya,
kepada diri kita masing-masing di dalam rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak. Adakah damai ketika kita menghadapi soal-soal hidup, soal-soal makan, soal-soal pakai, soal-soal relasi yang betul-betul terancam? Adakah damai? Adakah kita penuh dengan suasana batin yang penuh damai? Apakah hari ini kita datang untuk memasuki minggu Adventus yang terakhir ini dengan damai di hati kita? Ada orang tua-tua bilang begini, hati yang sempurna damai membuat semua tidak damai. Pikiran, perasaan, semua. Ketiadaan damai untuk memikirkan tentang apa yang akan kita makan sebentar malam. Ketiadaan damai memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita. Ketiadaan damai ketika kita terancam di kantor oleh karena banyak soal. Ketika kita mengalami beban-beban hidup semakin berat, keuangan fiskal semakin rumit, kepemimpinan semakin kehilangan moral dan etika. Sekarang ini tidak damai. Dan banyak soal yang membuat kita tidak damai, saudara. Kita ingin mencari Tuhan seperti udara. Kita mencari udara, menghirup udara di tengah-tengah ketidakpastian. Ada orang yang mengatakan kita memasuki era sekarang ini era yang tidak pasti. Ada orang yang mengatakan juga kebenaran sekarang ini sulit kita cari. Kebenaran tidak lagi berdasarkan fakta. Tapi kebenaran bisa berdasarkan persepsi. Kebenaran bisa berdasarkan framing politik. Itu realitas dari Indonesia sekarang ini. Dan saya kira itu realitas kita juga. Di mana-mana orang mencari kebenaran, di mana-mana orang mencari damai. Orang tidak pernah menemukannya sebab orang bisa melakukan framing tentang kedamaian sekarang ini. Orang bisa melakukan framing tentang kebenaran sekarang ini. Tidak lagi berdasarkan fakta. Siapa yang punya kemampuan memframing persepsi, dia bisa mendapatkan kebenaran dan bisa mendapatkan kedamaian. Hari ini kita mau mencari kedamaian dalam menantikan Tuhan. Tidak berdasarkan framing, tapi kita mau mencari damai di dalam mencari Tuhan. Saudara, perikop Mazmur 24 ini punya latar belakang adalah ketika Daud mau mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan tabut perjanjian adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Dan tabut perjanjian itu harus ada di tengah-tengah umat Israel jika ada rasa damai dan hati yang damai. Kita sedang menantikan datangnya Sang Putra Kristus. Hanya kalau kita ada damai di hati kita. Hanya kalau ada hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kegembiraan, hidup yang penuh dengan damai, hidup yang penuh dengan pengharapan. Tadi realitas yang saya bicarakan ya, dua anak yang membawa pulang 2 kaleng Coca-Cola. Mereka tidak minum, tetapi demi saudara mereka. Sementara ada begitu banyak Coca-Cola yang kita buang, cuma karena kita kelebihan Coca-Cola. Kita bisa membuang nasi, cuma karena lauk tidak cocok dengan selera kita. Tetapi ada banyak orang yang mencari nasi dan tidak bisa mendapatkannya. Tetapi ada banyak orang yang membuang nasi
Cuma oleh karena lauknya tidak cocok dengan seleranya. Itu realitas kita. Itu fakta kita. Apa ada damai di antara kita? Tabut perjanjian hanya mungkin datang dalam hidup kita. Putra Sang Juru Selamat, kalau kita baca, Raja Damai hanya akan datang dalam hidup kita kalau kita penuh damai dan hati kita penuh damai. Hati damai antara papa dan mama, damai antara orang tua dan anak-anak, damai dengan tetangga, damai dengan sesama. Dan saya kira ini persoalan-persoalan sosiologis, persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Saya membaca di media, Ambon, Maluku ini punya bencana HIV AIDS ribuan. Ribuan. Sementara kita merayakan Natal, sementara kita merayakan Advent, begitu banyak orang yang menderita HIV, begitu banyak orang yang menderita narkoba. Apa Kristus sungguh-sungguh ada di antara kita? Apa Kristus sungguh-sungguh sedang berkarya di antara kita? Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang juga terlibat di dalam HIV AIDS. Ribuan. Pertanyaan kita, ketika gereja-gereja kita penuh, tetapi di samping gereja derita dan ketiadaan damai terjadi di mana-mana, saudara. Kita ingin menyambut kedatangan Sang Mesias dengan hati yang penuh damai. Dengan hati yang penuh damai. Perikop kita menjelaskan, saya akan mengakhiri khotbah saya. Perikop kita menjelaskan di bagian terakhir. Kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di situ dijelaskan kepada kita. Tuhan adalah empunya bumi ini, pengakuan kita. Tuhan adalah Kurios, Tuhan adalah Juru Selamat kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah Sang Mesias kita yang akan datang. Soalnya bukan cuma mengaku. Ada banyak pengakuan yang membuat kita penuh resiko. Ada banyak pengakuan yang membuat banyak orang-orang Kristen terselimi. Banyak orang-orang Kristen dibunuh. Banyak orang-orang harus menderita. Alkitab mengatakan tidak semua orang akan masuk ke dalam rumah Bapa. Hanya mereka yang masuk. Tangannya, saya membaca, saudara, supaya kita mengerti. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tengah-tengahnya, di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang-orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat, clear. Alkitab berbicara kepada kita. Siapa yang berkenan menyambut Kristus yang datang? Dia yang berhati bersih, tidak melakukan penipuan dan tidak melakukan ketidakadilan. Tapi orang-orang yang berhati jujur, orang-orang yang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang dengan hati menyambut kedatangan Tuhan yang datang untuk memberi masa depan. Saudara, kita mengakhiri Adventus dengan pengharapan itu. Hanya dengan itu kita akan menyambut kedatangan Mesias dengan hati kita yang bersih. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku termenung
di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku, sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Kita nyanyi sama-sama refrainnya. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih. Saya kira kita akan mengakhiri minggu ini dengan damai. Saudara-saudara, kita berdiri dan kita mengaku iman kita. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama, saudara. Kita mulai. Aku percaya Khalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus, kita dengar Ibu Nanda Nanlohi mau solo. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Ya, di saat ini saya akan membawakan sebuah pujian, dan biarlah pujian ini dapat menjadi kekuatan serta berkat untuk kehidupan kita dari hari ke hari. Hanya Kau tempatku berlindung,
izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih banyak Ibu. Jemaat, sebelum memberi, dengarlah anjuran dari Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda rasa sukacita atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh pemberian syukur kami. Tuhan, terima dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini untuk pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Korban Agung, kami berdoa. Amin. Kita dengar sekali lagi One Man Pledge. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan pujian kedua dari kami, One Man. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Jemaat, mari kita berdoa. Kita akhiri dengan doa kami bersama-sama. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, Putra Natal, Raja Damai yang sedang kami nantikan, Tuhan sudah datang dan akan datang lagi. Kami bersyukur sebagai jemaat pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, papa, mama, anak-anak, opa, oma yang datang pagi hari ini beribadah kepada Tuhan di Advent yang keempat. Kami bersyukur kami melewati 4 minggu Advent dengan penuh sukacita. Di hari ini kami kembali diingatkan untuk sungguh-sungguh menyadari siapa kami, keterbatasan kami, penyesalan kami, rasa pedih, kecemasan kami, tetapi juga pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Agar kami melewati beban-beban hidup ini, menyambut kehadiran Tuhan dengan iman dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kami mau menyambut kedatangan Tuhan dengan damai di hati kami. Tidak hanya kami punya tangan yang bersih, hati yang tulus, tetapi juga kesediaan kami untuk menyambut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Supaya hidup kami betul-betul hidup yang terarah kepada Tuhan dan terbuka kepada sesama manusia, terutama di dalam hidup rumah tangga kami setiap hari. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tegar, konsisten. Kami menjadi orang-orang percaya yang taat, tidak hanya taat, tetapi orang-orang percaya yang rela diutus keluar ke dunia ini untuk menjadi saksi tentang damai-Mu. Tuhan, kami rindu untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hati kami yang penuh damai. Damai papa dan mama, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu-cucu, anak-anak mantu, semua, bahkan dengan tetangga, bahkan juga pemimpin dengan yang dipimpin, bahkan semua kami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kami mengabdi, di tengah-tengah kami melayani, di kantor-kantor, di tempat perjuangan-perjuangan hidup kami. Sering kami terusik karena kedamaian tidak ada sama sekali. Ketika hak-hak kami dipangkas, ketika cinta kasih kami tidak tersampaikan, ketika nama baik kami dirusak, ketika perjuangan kami gagal karena ulah kekuasaan, ketika kami tersolimi oleh orang lain, membuat kami tidak damai. Ketika gosip menimpa rumah tangga kami, ketika beban-beban hidup anak-anak kami tidak kami bisa tangani di sekolah-sekolah, karena beban-beban hidup semakin berat. Ketika kami membatalkan pendidikan anak-anak kami cuma karena kami tidak bisa makan. Ketika kami harus membawa pulang bekal untuk
adik-adik kami di rumah karena mereka belum makan. Banyak peristiwa-peristiwa yang kami hadapi yang membuat kami tidak damai. Ketika kami ingat perang di Teluk yang belum selesai. Ketika kami ingat mereka di Sumatera, mereka di Aceh, sedang bergulat dengan penderitaan mereka di tempat-tempat pengungsian karena ulah manusia membuat ketidakdamaian. Kami menyambut Tuhan dengan pengharapan, jangan biarkan damai berlalu dari kami. Biarlah Tuhan menghadirkan damai-Mu dengan cara yang ajaib di tengah-tengah negeri ini, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah tempat kami melayani, di tengah-tengah kami bekerja. Tuhan tolong, sebab kami mau mencari Tuhan sama seperti kami tenggelam dan terus mencari udara. Sebab tanpa udara kami mati. Kami berdoa menyerahkan setiap keluarga dan setiap rumah tangga. Kami berdoa menyerahkan orang-orang tua dalam hari-hari usia mereka, supaya mereka sehat. Kami berdoa supaya kami semua sehat. Mereka di rumah-rumah sakit atau di rumah yang sakit, jamah mereka, obat, makanan, minuman, supaya mereka mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dilanda perang, mereka yang dilanda kesusahan, mereka yang miskin, mereka yang papa, mereka yang saat-saat Natal seperti ini tidak sempat menikmati lampu-lampu yang terang, sebab hidup mereka gelap karena kepedihan dan kecemasan mereka. Kami ingat mereka dan mendoakan mereka supaya ada hati yang peduli dengan mereka. Tuhan memberkati kami semua, persiapan kami semua untuk memasuki Natal Kristus di tanggal 24. Setiap rumah tangga dan setiap keluarga. Klasis Kota Ambon dengan perangkat pelayanannya bersyukur untuk selesainya pelaksanaan rakor semester 2 Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati. Kami ingat anak-anak kami yang sedang sekolah, dimanapun mereka. Mereka yang sedang bergulat dengan ujian-ujian, mereka yang sedang bergulat dengan biaya-biaya. Tuhan tolong mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak yang tegar, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tahan banting, anak-anak yang tidak cengeng, anak-anak yang percaya kepada kemurahan Tuhan dan pengasihan Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir, yang juga tidak sempat hadir di pagi hari ini. Negeri ini kami taruh di dalam penjagaan-Mu, supaya ada damai di tengah-tengah kemajemukan kami, di tengah-tengah perbedaan kami. Juga provinsi ini, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Wali Kota, para Bupati, Tuhan memberkati mereka yang berkuasa, supaya mereka yang berkuasa berjuang untuk mendatangkan damai di negeri ini. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan. Tuhan jadikan gereja ini alat untuk membawa damai. Ini doa kami. Beri kami kesempatan terus untuk mencari Tuhan di dalam damai, dalam segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Ampuni kami Bapa, hanya dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi para murid, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilakan berdiri. Saudara, bagi setiap orang yang oleh iman percayanya tetap setia menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, masukilah lorong-lorong kehidupan nyata dengan berpegang teguh pada firman kebenaran sambil tetap menjadi pengikut Kristus yang membawa damai sejahtera. Saudara jemaat, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Amin. Shalom. Kita bersyukur bersama-sama, saudara. Saudara-saudara jemaat, shalom, selamat hari Minggu, selamat memasuki Advent yang keempat. Tuhan memberkati.